hujan deras mengguyur tanpa henti saat aku terjebak di dalam rumah kosong. Itu bersama Yasmin, wanita yang tak pernah kuanggap akan mengubah hidupku selamanya. Aku tak pernah membayangkan malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Terjebak bersama Yasmin di rumah kosong saat hujan deras. Tiba-tiba aku menjadi pusat bisik-bisik dan tuduhan yang menghancurkan nama baikku. Semua orang menuntut jawaban, tapi aku sendiri bertanya, apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Dan bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan bahwa hidupku kini terikat dengan wanita yang tak pernah kuinginkan? Suara petir yang menggelegar seolah menandai awal dari mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bagaimana mungkin sebuah malam yang seharusnya biasa saja bisa berujung pada tuduhan yang menghancurkan segalanya? Dan yang lebih membingungkan, apakah aku benar-benar mengenal wanita yang kini menjadi bagian dari hidupku tanpa aku inginkan? Aku, Jordi, mahasiswa semester akhir, yang hidupnya biasa-biasa saja, tidak pernah membayangkan bahwa sebuah hujan deras akan menjadi titik balik dalam hidupku. Hari itu, langit tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Awan menggulung seperti gelombang besar yang siap menelan segala sesuatu di bawahnya. Aku sedang berjalan pulang dari kampus, membawa tas penuh dengan buku dan tugas akhir yang belum selesai. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban tas, tapi juga karena pikiran yang kusut memikirkan skripsi yang belum rampung. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap dalam hitungan menit. Tetesan hujan mulai jatuh perlahan, lalu berubah menjadi deras. Aku berlari mencari tempat berteduh, berharap menemukan sesuatu yang bisa melindungiku dari basah kuyup. Di ujung jalan, aku melihat sebuah rumah kosong yang tampak sepi dan terlantar. Pintu rumah itu sedikit terbuka, seolah mengundang siapa saja yang butuh perlindungan. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, suasana sunyi dan dingin menyelimuti. Bau debu dan kayu tua memenuhi udara. Aku melangkah pelan, mencari sudut yang paling kering. Tiba-tiba, dari balik jendela yang retak, aku melihat sosok seorang wanita. Dia juga terjebak hujan. Wajahnya tertunduk, rambut hitamnya basah, dan menempel di pipi. Aku mengenalinya sebagai Yasmin, seorang janda kaya yang sering menjadi bahan pembicaraan di kampus dan lingkungan sekitar. Dia tampak berbeda dari citra glamor yang biasa kulihat di media sosialnya. Ada kesedihan dan ketegangan yang terpancar dari matanya. Kami berdua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Suasana menjadi canggung, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Aku mencoba memecah keheningan, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Hujan terus mengguyur, suara tetesannya di atap rumah kosong itu menjadi satu-satunya irama yang menemani kami. Dalam keheningan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran halus di udara, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah takdir sedang menuntun kami ke sebuah jalan yang tak bisa dihindari. Aku menatap Yasmin, dan dia menatapku kembali dengan mata yang penuh pertanyaan dan ketakutan. Kami berdua tahu, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan.
Ada sesuatu yang akan berubah, sesuatu yang akan menguji kami lebih dari yang pernah kami bayangkan. Aku duduk di kursi tua yang berdebu, mencoba menghangatkan diri. Yasmin duduk di seberang dengan tangan yang menggenggam erat tas kecilnya. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencoba memahami siapa dia sebenarnya di balik sosok janda kaya yang sering kudengar. Hujan semakin deras, dan suara tetesannya di atap rumah kosong itu seperti irama yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku merasa waktu seakan berhenti, dan dalam keheningan itu, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Ada sesuatu yang mengikat kami, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika petir menyambar, cahaya kilat menerangi wajah Yasmin sekejap. Aku melihat mata yang penuh dengan ketakutan, tapi juga ada keberanian yang tersembunyi di baliknya. Aku tahu, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ada takdir yang sedang menuntun kami ke jalan yang tak bisa kami hindari. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru, bisikku pelan. Lebih untuk diriku sendiri daripada untuk Yasmin. Dia menoleh dan menatapku, senyum tipis terukir di bibirnya. Atau mungkin sebuah ujian yang harus kita hadapi bersama. Kami berdua tahu, malam itu adalah titik awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hujan yang membawa takdir, membawa kami ke dalam kisah yang penuh liku, konflik, dan harapan yang belum kami mengerti sepenuhnya. Keesokan harinya, dunia seolah berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Berita tentang aku dan Yasmin yang terjebak bersama di rumah kosong saat hujan menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar semak kering. Kata-kata berzina dan skandal menjadi senjata yang dilemparkan tanpa ampun, menusuk hati dan merobek reputasi kami. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Teman-teman yang dulu akrab mulai menghindar. Tatapan mereka berubah menjadi penuh curiga dan penilaian. Keluarga yang kukira akan mendukung malah bertanya dengan nada penuh kecurigaan, seolah aku sudah melakukan kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan. Setiap langkahku di kampus menjadi beban berat. Bisikan-bisikan yang terdengar di lorong-lorong, tatapan sinis yang kuterima, semuanya membuatku merasa sendirian dan terasing. Aku bertanya-tanya, bagaimana sebuah pertemuan singkat bisa berubah menjadi tuduhan yang begitu menghancurkan. Yasmin di sisi lain menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Dia menutupi rasa sakitnya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi aku tahu betapa dalam luka yang ia sembunyikan. Setiap kali aku melihat matanya, aku melihat bayangan ketakutan yang sama yang kurasakan. Kami berdua terjebak dalam pusaran gosip dan penilaian yang tidak adil, tanpa kesempatan untuk membela diri. Suatu sore, aku bertemu Yasmin di sebuah kafe kecil yang tersembunyi dari keramaian. Dia duduk dengan tenang, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Aku duduk di depannya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita harus kuat, Yasmin, kataku pelan. Ini bukan akhir dari segalanya. Dia mengangguk, tapi matanya tetap sendu. Aku tahu, Jordi, tapi kadang aku merasa dunia ini terlalu kejam untuk kita. Kami berdua tahu, ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang bagaimana masyarakat menilai dan menghukum tanpa mendengar kebenaran. Dan kami harus menemukan cara untuk bertahan. Meskipun jalan yang harus kami lalui terasa begitu berat. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku merasakan tatapan penuh kebencian
dan bisikan yang menusuk telinga. Teman-teman yang dulu akrab kini berubah menjadi asing, dan aku merasa sendirian dalam pusaran gosip yang tak berkesudahan. Aku mencoba fokus pada kuliah dan skripsi, tapi pikiran yang terusik membuatku sulit berkonsentrasi. Yasmin pun mengalami hal yang sama. Meskipun dia berusaha tegar, aku bisa melihat betapa berat beban yang dia pikul. Kadang aku menangkap tatapan kosong di matanya, seolah dia sedang berjuang melawan badai yang tak terlihat. Kami berdua terjebak dalam situasi yang tidak kami inginkan dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari pusaran ini. Namun, di tengah semua kesulitan itu, aku mulai menyadari satu hal. Kami tidak bisa menyerah begitu saja. Kami harus bertahan, berjuang untuk membersihkan nama dan membuktikan kebenaran. Meskipun jalan di depan terasa gelap dan penuh rintangan, aku yakin ada cahaya yang menunggu di ujung sana. Tekanan dari masyarakat semakin menjadi-jadi. Desas-desus yang terus membesar membuat nama baik kami terancam hancur. Demi menjaga kehormatan dan menghindari gosip yang lebih buruk, masyarakat setempat memaksa kami untuk menikah. Aku yang sudah dijodohkan dengan wanita lain merasa seperti terperangkap dalam jerat yang tak bisa kuhindari. Pernikahan ini bukanlah pilihan yang kuinginkan. Aku merasa kehilangan kendali atas hidupku sendiri, seperti sebuah boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Yasmin pun harus menerima kenyataan pahit ini, menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan demi menjaga harga dirinya. Hari pernikahan kami berlangsung dengan suasana yang penuh ketegangan. Keluarga dan tetangga berkumpul, menyaksikan ikatan yang terjalin bukan karena cinta, tapi karena tekanan dan tuntutan sosial. Aku melihat Yasmin berdiri di altar. Wajahnya yang cantik tampak tegar, tapi aku tahu di balik itu ada perasaan yang terluka. Saat kami mengucapkan janji, kata-kata itu terasa hampa. Aku berjanji untuk setia, tapi hatiku penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Yasmin pun tampak berjuang menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah upacara selesai, kami berdua duduk bersebelahan di mobil pengantin, diam dalam keheningan yang penuh makna. Aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai, dan jalan di depan penuh dengan tantangan yang belum kami pahami sepenuhnya. Malam itu, aku duduk termenung di kamar pengantin yang terasa asing. Suara hujan yang masih terdengar samar di luar jendela, seolah mengiringi kegelisahan yang menguasai hatiku. Aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Pernikahan yang bukan karena cinta, tapi karena tekanan dan desakan masyarakat. Yasmin datang menghampiriku, duduk di samping tempat tidur. Dia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan, tapi juga ada ketegaran yang sulit kujelaskan. Jordi, katanya pelan, kita harus kuat. Ini bukan akhir dari segalanya. Aku mengangguk, tapi hatiku masih penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus menemukan cara untuk bertahan, meskipun jalan di depan terasa gelap dan penuh rintangan. Hari-hari setelah pernikahan, kami terasa seperti berjalan di atas kaca yang tajam. Setiap langkah harus sangat hati-hati agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Aku dan Yasmin hidup dalam bayang-bayang rahasia yang berat, berusaha menyembunyikan ikatan yang dipaksakan ini dari keluarga dan teman-teman yang sudah menjodohkanku dengan wanita lain. Ketakutan akan terbongkarnya pernikahan ini selalu menghantui, membuat kami harus menjaga jarak dan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Perbedaan latar belakang kami semakin nyata. Aku
seorang mahasiswa biasa dari keluarga sederhana, dan Yasmin, wanita kaya raya dengan gaya hidup mewah yang selama ini hanya bisa aku lihat dari kejauhan. Dunia kami bertabrakan dalam satu ikatan yang tidak pernah kami pilih. Namun, di balik semua itu, aku mulai melihat sisi lain dari Yasmin yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesedihan dan ketegaran. Suatu sore, ketika kami duduk di ruang tamu rumah kecil yang kami tinggali, Yasmin membuka sedikit tirai rahasia yang selama ini ia tutupi. Dia bercerita tentang masa lalunya yang penuh liku, tentang bagaimana ia kehilangan suami dan harus menghadapi dunia yang penuh prasangka. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa berat beban yang ia pikul sendirian. Ceritanya bukan hanya tentang kesedihan, tapi juga tentang keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa. Aku mulai memahami bahwa Yasmin bukan hanya sosok janda kaya yang sering menjadi bahan gosip, tapi wanita yang kuat dan penuh ketegaran. Dia memiliki hati yang lembut, meskipun seringkali harus menyembunyikannya demi menjaga harga diri. Perlahan, dinding-dinding yang memisahkan kami mulai runtuh. Ada rasa hormat dan empati yang tumbuh di antara kami, meskipun masih dibalut oleh ketegangan dan keraguan yang sulit dihilangkan. Malam itu ketika kami duduk berdua di ruang tamu yang sepi, Yasmin menatapku dengan mata yang penuh harap. "Mungkin ini bukan cinta, Jordi," katanya dengan suara pelan. "Tapi aku ingin kita mencoba memahami satu sama lain." Aku mengangguk, merasakan harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam hati. Mungkin dari rahasia dan kebohongan ini, kami bisa menemukan sesuatu yang lebih berarti. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk mencoba, untuk membuka diri dan menerima Yasmin apa adanya. Hari-hari berikutnya kami habiskan dengan berbagi cerita, mimpi, dan ketakutan yang selama ini kami pendam. Setiap kata yang keluar dari mulut Yasmin membuatku semakin mengenalnya, bukan hanya sebagai istri yang dipaksa, tapi sebagai manusia yang penuh luka dan harapan. Aku pun mulai membuka diri, menceritakan tentang keluargaku, tentang tekanan yang kurasakan dari orang-orang di sekitarku. Kami belajar untuk saling mendengarkan, saling menguatkan, dan perlahan membangun ikatan yang lebih dari sekadar pernikahan paksa. Meskipun masih banyak keraguan dan ketakutan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi awal dari cinta yang sejati. Namun, aku juga sadar bahwa rahasia dan tekanan dari luar masih mengintai. Kami harus terus berjuang menjaga rahasia ini agar tidak menghancurkan segalanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Ada Yasmin di sisiku, dan aku siap menghadapi apapun bersama dia. Waktu berjalan, dan hubungan kami mulai mengalami perubahan yang tak terduga. Dari dua orang yang awalnya hanya terikat oleh pernikahan paksa, kami mulai merasakan gelombang perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasakan campuran antara rasa bersalah, kebingungan, dan harapan yang saling bertabrakan di dalam hati. Setiap momen kecil bersama Yasmin menjadi oase di tengah kekacauan hidupku. Tawa yang tiba-tiba muncul saat kami berbagi cerita lucu. Keheningan yang nyaman saat kami duduk berdampingan tanpa perlu berkata apa-apa. Sentuhan tangan yang tak sengaja menyentuh dan membuat jantungku berdebar. Semua itu mempererat ikatan kami meskipun masih banyak keraguan yang menghantui. Aku sering bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta? Ataukah hanya kebiasaan yang terbentuk dari keadaan yang memaksa kami untuk bersama? Perasaan itu membuatku gelisah, takut untuk mengakui
apa yang sebenarnya kurasakan. Yasmin pun tampak berjuang dengan perasaannya sendiri, menyembunyikan luka yang dalam di balik senyum yang mulai tulus. Suatu sore, kami berjalan di taman kecil dekat rumah. Udara segar dan suara burung yang berkicau seolah memberikan ketenangan yang selama ini kami cari. Yasmin berhenti dan menatapku dengan mata yang penuh arti. "Jordi," katanya lembut, "aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kau tahu. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Jantungku berdebar kencang dan aku merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Aku juga, Yasmin," jawabku pelan. "Aku tidak tahu apa ini, tapi aku ingin mencoba." Kami berdua tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Namun, untuk pertama kalinya, ada secercah harapan yang menyala di antara kami, mengusir gelap yang selama ini menyelimuti hati. Kami mulai membuka diri, belajar untuk menerima perasaan yang tumbuh perlahan, meskipun masih ada ketakutan dan keraguan yang mengintai. Hari-hari kami dipenuhi dengan dinamika yang semakin rumit. Ada saat-saat bahagia yang membuatku merasa hidup kembali, tapi juga ada momen-momen sulit yang menguji kesabaran dan ketegaran kami. Aku belajar untuk menghargai setiap detik bersama Yasmin, meskipun kami tahu bahwa masa depan masih penuh ketidakpastian. Aku mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan yang indah, tapi juga tentang pengorbanan, pengertian, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Yasmin mengajarkanku banyak hal tentang kekuatan dan ketegaran, dan aku berharap aku bisa menjadi pria yang layak untuknya. Namun, di balik semua itu, aku tahu bahwa tantangan terbesar masih menanti. Rahasia yang tersembunyi, tekanan dari luar, dan masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap akan menjadi ujian yang menentukan masa depan kami. Tapi aku siap, karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang berharga, yang patut diperjuangkan. Hari itu datang tanpa peringatan, seperti badai yang tiba-tiba mengamuk. Ketegangan yang selama ini terpendam meledak dengan dahsyat. Aku berdiri di ruang tamu rumah kami yang terasa begitu asing, sementara Yasmin duduk di sofa dengan wajah yang biasanya tenang, kini berubah menjadi campuran antara kesedihan dan kemarahan yang sulit kuartikan. Udara di antara kami terasa berat, seolah setiap kata yang akan keluar bisa menghancurkan segalanya. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Jordi." Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. "Kau harus tahu semuanya. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang selama ini aku pendam." Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut merayap di dalam dada. Aku takut akan apa yang akan aku dengar. Takut akan kebenaran yang mungkin akan merobek hati kami. Namun, aku tahu aku harus mendengarkan, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Yasmin menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya yang penuh liku, tentang identitas aslinya sebagai seorang pengacara sukses yang sengaja menyamar menjadi janda biasa demi melindungi dirinya dari penilaian masyarakat yang kejam, tentang alasan-alasan yang membuatnya menerima pernikahan paksa ini bukan karena menyerah, tapi sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa dikhianati karena selama ini aku hanya melihat Yasmin sebagai sosok yang rapuh dan terjebak dalam situasi yang sama sepertiku. Namun, kenyataan yang terungkap jauh lebih rumit dan dalam dari yang pernah kubayangkan. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Jordi," katanya dengan suara serak.
Aku hanya ingin melindungi kita berdua, dan aku butuh waktu untuk menemukan cara yang tepat. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. Perasaan marah, sedih, dan bingung bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, harus memilih antara mempercayai Yasmin dan melanjutkan perjalanan ini atau menyerah pada kekecewaan yang menghancurkan. Pertarungan batin itu begitu hebat. Hatiku ingin percaya, tapi akalku dipenuhi keraguan. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal Yasmin? Apakah pernikahan ini bisa bertahan setelah semua rahasia terbuka? Kami berdua duduk dalam keheningan yang panjang, membiarkan waktu berjalan tanpa kata-kata. Aku tahu ini adalah titik balik yang menentukan masa depan kami. Apapun keputusan yang kuambil, tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam itu, suasana di antara kami berubah secara drastis. Aku yang selama ini merasa seperti berada di tengah badai tanpa arah, mulai melihat Yasmin dengan pandangan yang berbeda. Pengakuannya tentang masa lalu dan identitas aslinya sebagai pengacara sukses yang menyamar bukan hanya mengejutkanku, tapi juga membuka mataku terhadap perjuangan yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan sikapnya yang tegar. Aku duduk termenung di ruang tamu, mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. Yasmin yang selama ini kukira hanya seorang janda biasa yang terjebak dalam gosip dan tekanan masyarakat, ternyata adalah sosok yang jauh lebih kuat dan cerdas. Dia menyimpan rahasia besar demi melindungi dirinya, dan tanpa kusadari juga melindungiku dari dunia yang kejam dan penuh prasangka. Perubahan ini membawa dinamika baru dalam hubungan kami. Aku yang dulu penuh keraguan mulai membuka hati untuk memahami dan menerima kenyataan yang baru. Yasmin pun mulai lebih terbuka, membiarkan aku masuk ke dalam dunianya yang selama ini tersembunyi. Kami berbicara panjang lebar tentang masa lalu, tentang mimpi dan harapan yang belum terwujud. Setiap cerita yang dia bagi membuatku semakin terinspirasi dan terharu oleh perjuangannya. Namun, di balik semua itu, ada beban berat yang harus kami tanggung bersama. Pernikahan yang dipaksakan, rahasia yang terungkap, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Kami tahu perjalanan ini belum selesai, dan tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di balkon rumah, Yasmin menggenggam tanganku dengan erat. "Jordi, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kau tahu, aku di sini bukan hanya sebagai istri yang dipaksa, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dan ingin berjuang bersama." Aku menatap matanya, melihat ketulusan dan keberanian yang terpancar. Aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan untuk menghadapi segala rintangan bersama Yasmin. Aku juga, Yasmin. Aku ingin mencoba, bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan yang kita impikan. Kami berdua tahu jalan di depan tidak akan mudah. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan yang nyata. Harapan yang lahir dari pengertian, kejujuran, dan keberanian untuk menerima kenyataan, sekaligus berjuang mengubahnya. Hari-hari berikutnya, kami habiskan dengan membangun kembali kepercayaan dan komunikasi yang selama ini terhambat oleh rahasia dan ketakutan. Yasmin membantuku memahami hak-hak dan pilihan yang aku miliki, menggunakan keahliannya sebagai pengacara untuk membuka jalan yang selama ini terasa tertutup. Aku pun mulai belajar untuk berdiri tegak, bukan hanya sebagai suami yang terpaksa, tapi sebagai pria yang siap mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Meski begitu, tekanan dari luar masih terus menghantui. Gosip dan penilaian masyarakat belum sepenuhnya hilang,
dan kami harus terus waspada agar rahasia Yasmin tidak terbongkar. Namun, dengan kekuatan yang kami miliki bersama, aku yakin kami bisa melewati semua ini. Aku mulai merasakan bahwa pernikahan ini, yang dulu terasa seperti beban berat, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Bukan karena cinta yang tiba-tiba muncul, tapi karena kami memilih untuk berjuang bersama, saling mendukung dan memahami. Dan itu bagiku adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh harapan. Suatu pagi yang cerah, Yasmin mengajakku duduk di ruang tamu dengan wajah serius namun penuh harapan. Dia mulai mengungkapkan rencananya, sebuah jalan keluar dari pernikahan yang selama ini kurasakan sebagai penjara. Rencana itu bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang membangun masa depan yang kami inginkan, tanpa harus terikat oleh tekanan dan penilaian orang lain. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan campuran antara harapan dan ketakutan yang bergumul di dalam dada. Pilihan yang harus kuambil sangat berat. Di satu sisi, ada keluarga dan jalan hidup yang telah ditentukan untukku sejak lama. Di sisi lain, ada Yasmin dan kebebasan yang selama ini kuimpikan. Sebuah kebebasan yang selama ini terasa jauh dan sulit dijangkau. Jordi, katanya lembut, aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Aku akan membantumu, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai teman dan pendukung. Aku menatap matanya, melihat ketulusan dan keberanian yang terpancar. Aku tahu ini adalah momen penting dalam hidupku. Aku harus berani mengambil langkah, meskipun jalan di depan penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Kami mulai merancang strategi dengan hati-hati. Yasmin menggunakan keahliannya sebagai pengacara untuk membantuku memahami hak-hak yang aku miliki, serta cara menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat. Kami berdiskusi panjang, merencanakan langkah demi langkah dengan cermat, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk masa depan kami. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan mental dan emosional. Aku belajar untuk menghadapi ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggu. Yasmin menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan, selalu ada di sisiku, memberikan dukungan dan semangat. Namun, tidak mudah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan tekanan sosial yang membelenggu. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah dan ingin menyerah, tapi Yasmin selalu mengingatkanku akan tujuan kami. Kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebebasan dan kebahagiaan yang pantas kita dapatkan, katanya dengan tegas. Kami juga mulai membangun komunikasi dengan keluarga, perlahan membuka pintu untuk dialog yang selama ini tertutup rapat. Tidak semua orang menerima dengan mudah, tapi kami berusaha menunjukkan ketulusan dan niat baik. Aku tahu proses ini akan panjang dan penuh tantangan, tapi aku siap untuk melangkah. Di tengah semua persiapan itu, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Dari seorang pria yang merasa terperangkap dan tak berdaya, aku mulai menemukan keberanian untuk mengambil kendali atas hidupku. Yasmin bukan lagi hanya istri yang dipaksa, tapi mitra sejati yang berjalan bersamaku dalam setiap langkah. Kami bermimpi bersama tentang masa depan yang bebas dari prasangka dan tekanan, tentang kehidupan di mana kami bisa menjadi diri sendiri tanpa harus menyembunyikan siapa kami sebenarnya. Harapan itu menjadi cahaya yang menerangi jalan kami, meskipun masih banyak bayangan gelap yang harus kami hadapi. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, namun dengan rencana yang matang dan dukungan Yasmin,
Aku yakin kami bisa melewati segala rintangan. Ini bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang hidup yang ingin kami jalani dengan penuh arti dan kebebasan. Bab 9. Menerima atau melangkah aku. Duduk termenung di balkon rumah, menatap langit senja yang mulai memerah, suasana yang tenang dan hangat, seolah bertolak belakang dengan pergolakan yang terjadi di dalam hatiku. Pikiran dan perasaanku berkecamuk antara menerima kenyataan yang ada atau melangkah ke arah yang belum pasti. 10 tahun pernikahan ini telah mengajarkanku banyak hal tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Masa lalu yang penuh luka dan rahasia kini menjadi bagian dari diriku. Aku mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang kita harus menerima apa yang tidak bisa diubah, sambil berusaha memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Proses ini tidak mudah, penuh dengan pertanyaan dan keraguan yang terus menghantui. Yasmin datang menghampiriku, duduk di sampingku dengan senyum hangat yang selalu mampu menenangkan. "Jordi, aku tahu ini tidak mudah," katanya lembut. "Tapi aku percaya kita bisa menemukan jalan yang terbaik." Aku menggenggam tangannya, merasakan kekuatan dan ketulusan yang selama ini aku butuhkan. Bersama Yasmin, aku belajar untuk menerima diri sendiri dan masa lalu, serta berani melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dia bukan hanya istriku, tapi juga sahabat dan pendukung yang selalu ada di setiap langkah. Kami mulai membangun kehidupan baru dengan pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain, tidak lagi terikat oleh rahasia atau tekanan, tapi dengan cinta dan kebebasan yang kami pilih bersama. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki dan memperkuat ikatan yang telah terjalin. Namun, keputusan besar masih menanti. Aku harus memilih antara mengikuti jalan yang telah ditentukan keluargaku atau melangkah ke arah yang benar-benar kuinginkan. Pilihan ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang Yasmin dan masa depan yang kami impikan bersama. Aku merenungkan semua yang telah terjadi, semua perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lalui. Aku tahu tidak ada jawaban yang mudah, tapi aku harus berani mengambil langkah. Karena hidup adalah tentang keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Malam itu, aku menatap bintang-bintang yang berkelip di langit, merasakan kedamaian yang jarang kurasakan. Aku tahu, apapun keputusan yang kuambil, aku tidak akan berjalan sendiri. Yasmin ada di sisiku, dan bersama dia, aku siap menghadapi apapun yang datang. Keputusan akhirnya tiba. Setelah perjalanan panjang penuh liku, aku memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang kuinginkan. Bersama Yasmin yang telah menjadi lebih dari sekadar istri paksa, aku memilih cinta yang tumbuh dari pengertian dan kebebasan, bukan dari paksaan atau tekanan. Kami berdua berdiri di depan keluarga dan teman-teman, mengumumkan keputusan kami dengan penuh keyakinan. Tidak lagi ada rahasia, tidak ada kebohongan, hanya kejujuran dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi momen yang penuh haru dan kebahagiaan. Akhir yang baru ini bukan sekadar penutup dari kisah lama, tapi awal dari babak baru yang penuh makna. Kami berdua siap menghadapi dunia dengan tangan saling menggenggam, menatap masa depan dengan penuh keberanian dan cinta. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membelenggu, hanya kebebasan dan harapan yang mengisi setiap langkah kami. Dalam kebebasan itu kami menemukan arti sejati dari kebahagiaan,
bukan dari apa yang orang lain katakan atau harapkan, tapi dari pilihan yang kami buat bersama, dengan hati yang tulus dan jiwa yang bebas. Cinta yang tumbuh dari pengertian, pengorbanan, dan keberanian untuk menerima dan melangkah maju. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku siap. Bersama Yasmin, aku percaya bahwa kami bisa menghadapi segala tantangan dan membangun kehidupan yang penuh makna. Ini adalah akhir dari sebuah kisah lama dan awal dari sebuah cerita baru yang kami tulis dengan tangan kami sendiri. Kami menatap langit yang cerah, merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa harapan dan mimpi. Di sana, di bawah langit yang luas, aku dan Yasmin memulai babak baru dengan cinta yang tumbuh dari kebebasan dan kejujuran. Dan aku tahu, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin.